You certainly need a lot of paraphernalia in your trade. Yeah, cymbals, timp, bongo, tambourine. What are these things? These are clays. What are they for? Set a rhythm to the Latin American stuff. Here, let me show you. See? Very simple. Very simple. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Jadi karena waktu luang yang sangat banyak ini, saya juga memutuskan untuk membuat konten lain, yaitu saya belum menemukan nama ya, jadi saya kasih nama karena ini tidak ada visualnya, saya beri nama Faceless Radio. Mungkin nggak tahu untuk berubah. Jadi ini podcast walaupun nggak ada visualnya seperti podcast yang lainnya ya, walaupun saya baca-baca seharusnya podcast seperti ini. Jadi ini bisa didengar kalian waktu luang, waktu lagi ngapain. Jadi di YouTube khususnya di mobile itu ada fitur download offline. Jadi kalian bisa download dulu kualitas yang paling rendah biar ngirit kan lagi corona, kalian susah uang. Jadi nanti bisa di download offline, bisa didengerin waktu belajar, waktu nyetir, atau waktu lagi nongkrong sama temen, atau kalian lagi gabut, atau kalian lagi sama pacar di kos. Kalian kan sering kenapa gitu, saya juga nggak tahu kenapa di kos kok berdua tapi nggak ada suaranya. Nah, mungkin untuk menutupi kesunyian yang kalian buat itu, kalian bisa setel podcast ini agar tidak curiga teman kos kalian. Jadi malam ini jam berapa ya ini ya? Malam ini saya bersama seorang tato artis juga musisi dari Ungaran. Bisa dibilang cukup ikonik ini. Saya bersama Bapak Dimas, a.k.a. Bapak Gembel. Halo, selamat malam Bapak. Sugeng dalu. Artis yang biyen tau ngelarani. Yalah. Bagaimana? Aduh, alhamdulillah Mas, baik-baik saja. Jadi Bapak Dimas ini punya agensi tato ya namanya. Agensi. Namanya kok kayak model ya Pak? Model legend. Salah. Jadi namanya Gemes Tato ya Pak? Gemes Apa? Ing. Gemes Ing. Oh, Kamu aja punya stikernya, masa ada bawa baca? Wah, bangetan sampean Mas. Itu bacanya tuh Gemes Ing apa? Gemes INK atau gimana tuh Pak? Gemes Ing. Gemes Ing. Iya Bapak. Nah, soalnya kalau Ing helm itu saya bacanya INK itu. Oh, itu beda Bapak. Oh, beda. Itu udah beda konteks lagi. Oh, beda lagi. Dan Bapak ini juga berada di dalam band namanya Tegangan Tinggi. Terbangan tinggi. Tegangan Tinggi. Bapak dalam posisi apa ini? Saya duduk. Oh, penonton bayaran. Aduh. Megang apa Bapak tepatnya di Tegangan Tinggi ini? Megangnya pick Mas. Megangnya pick gitar. Megangnya pick, genjrengnya senar. Oh, enggak. Gitar berarti. Oh, salah. Bass juga lu. Oh, iya. Oh, berarti suling. Betul, suling. Berarti ini genrenya apa ya, Pak ya? Nganu. Oh, dangdut. Bukan. Aduh, apa ya ini? Sedikit agak surgawi gitu loh. Oh, religius ini. Berarti kayak iya. Jalur sama Opik gitu ya, Pak ya. Tombok Ati gitu lagunya. Opik tuh mewu itu loh. Saya tidak tahu. Aduh, ya udah lah. Jadi Tegangan Tinggi itu berdiri mulai tahun kapan ya Pak ya? Berdiri sejak tidak kebagian tempat duduk. Jokesnya sangat template sekali. Oke. Tepatnya 2009 Mas. 2009. Tuh kalau genrenya apa Pak berarti Tegangan Tinggi itu? Genrenya apa ya? Kalau orang-orang bilang ya grindcore, ya grindcore, ya kalau kita sih lebih ke grindcore-nya, mesti sing yang cepet-cepet lah. Ada yang bilang fastcore, ada yang bilang sak karepmu lah, sing mbok ngarani apa karepmu. Whatevercore gitu Pak. Ya jangan whatevercore. Kok kayane ora tetek ngono. Whatever kan kadang ini, kadang ngono. Tidak pokro ya terkesannya. Iya, nanti dimarahin orang banyak nanti. Iya, saya tuh tahu salah satu lagunya itu sangat mengedukasi, sangat menjunjung budaya itu Hana Caroko ya Pak ya, ada ya? Iya, ada. Iya, Hana Caroko itu.
Saya kayak jarang gitu loh ada kayak band-band yang maksudnya tergolong untuk lagu sejenis metal, masih sekeluarga sama metal ya Pak ya? Apa? Kalau Beda lagi. kalau grindcore itu rootnya dari punk Mas. Oh dari punk. Ya. Oh Gitu. berarti beda ya, berarti beda ya. Ya cuman ada unsur metalnya ada. Begitu. Lagunya cukup budaya sekali juga menurut. Ya karena kita orang Jawa, saya sama teman-teman juga belum tentu mosok ya meh gawe lagu Jawa sing yang apa ya maksudnya yang untuk di kalangan semua orang kan nggak semua orang tahu bahasa Jawa kan Mas. Ya betul. Nah cuman kalau Hono Coroko kan mesti oh iki wong Jawa gitu. Ini orang Jawa ini gitu. Menunjukkan identitas. Nah begitu Ya, secara tidak langsungnya begitu. Jadi untuk gemes ingnya Pak itu berdiri sejak kapan? Jangan Untuk bilang tidak di tempat duduk lagi ya Pak ya. Iya. Berdiri sejak kemarin nah. Kemarin? Iya kemarin. Masa Pak? Iya kemarin. Tahun-tahun dulu juga udah ada. Kalau tahun dulu, Heeh. dengan kesini tanya sama saya, berdirinya sejak kapan Mas? Ya kemarin. Berarti masih duduk berdirinya, tegaknya itu Bapak belum menentukan sejak kapan? Ya sudah sih. Oh iya, kenapa tidak dijawab? Kan sudah saya jawab Mas. Sejak kemarin. Kemarin. Baiklah. Iya, Jadi, begitu Bapak ya. Untuk Bapak ini kan untuk garis profesinya ini kan kalau maaf ya Bapak ya, kalau dibawa ke mertua itu dapat tatapan sinis gitu loh Bapak. Ya, awalnya begitu. Ya. Awalnya begitu ya, memang begitu awalnya. Ya nggak cuman mertua sih, keluarga besar saya sendiri pun juga seperti itu awalnya. Cuman beda lagi kalau besok saya udah punya pesawat sendiri, itu mesti tetap kayak sedulurku. Biasa. Ragumen. Manusia ya Pak ya. Iya, Yang dilihat cuma hasil. Ya kita lihat saja nanti. Ya, jadi untuk berarti dari keluarga sendiri pun sebelumnya maaf belibet ini. kamu kok sudah kecer gitu. Maaf agak kesleo tadi. Iya, kecedet ya. Ya, soalnya tuh saya jarang ngomong sama orang Bapak. Kayak kan sejak corona di rumah terus ngomongnya sama meja sama kursi, kumpulnya perabotan. Jadi keluarga dari awalnya tidak setuju ya Pak ya? Ya kalau keluarga saya sendiri sama kayak bapak sama ibu mungkin biasa aja sih. Cuman untuk yang keluarga besar kayak saudara yang suka nyocot ya. Ya biasa lah. Gitu. Ya cuman sih ya saya sih dari dulu emang orangnya leleh luweh atau cuek gitulah ya. Ngapain juga. Tapi kalau sekarang gimana Pak? Sudah menyupport, sudah mendukung? Kalau saya apa Bapak terus menyupportnya dengan cara dimintain tato terus bayarnya pakai nasi goreng gitu? Oh, enggak gitu sih Mas. Maksudnya untuk ke keluarga besar entah mereka support atau tidak, yang penting saya lebih keluar mau support monggo, mau enggak ya enggak apa-apa, yang penting jangan mengejek. Tidak usah mengganggu gitu ya Pak ya? Ya, wong kasarane aku rak ganggu kowe, mbok yo tulung rasa ganggu aku. Ya. Sepele. Yang awal berdirinya itu tatonya dulu Pak? Bandnya dulu Pak? Band dulu Mas. Band dulu. Saya sebelum nato itu sempat kerja ikut orang, tidak usah saya sebutkan. Mungkin Masnya juga udah tahu ya. Band dulu, terus habis itu baru nato. Begitu ceritanya. Kok bisa terjun ke dunia band ini gimana? Bisa terjun dunia band dari dulu sih memang suka denger lagu, suka apa ya kayak gitaran atau apa. Gimana ya? Ya maksudnya dasarnya udah seneng dulu. Dasarnya udah berjiwa musik. Udah suka dulu, bukan berjiwa musik. Maksudnya suka iki kok iso gawe koyo ngene, masa aku ra iso gitu loh. Berasal dari dengerin dulu ya, terus pengen. Iya. Berapa personel ini
untuk personilnya 5 mas, 5 drum 1, bass 1, gitar 2, vokal 1. Nah, karena 5 ini. Drum 1, bass 1, gitar 2. Oh, gitarnya 2. Gitar 2. Vokal sendiri. Vokal sendiri enggak maksudnya. Vokalnya enggak nyambi maksudnya. Oh ya, maksudnya vokal 1. Berhubung gitaris saya yang satu LDR. Doi kerja di luar Jawa. Jadi kan kalau misal untuk tekanan tinggi main nggak mesti waktu dia pulang. Kalau waktu dia pulang ya ikut main gitu loh. Kalau misal dia nggak bisa pulang ya udah kita yang main berempat gitu. Bisa dicek di YouTube kok ada gitu. Tekanan tinggi ya. Oh iya, saya mau tanya tadi LDR gitu masih gimana Pak? Apa dia nyanyinya pakai Zoom gitu apa? Enggak via video call gitu. LDR maksudnya doi kerjanya di luar Jawa. Oh berarti jadi kalau misal pulang ada jadwal main ya udah main bareng berlima komplit nih. Kalau misal dia pas nggak pulang nggak bisa pulang ya kita mainnya berempat gitu loh. Untuk kalau Bapak sendiri melihat itu untuk kita ya di Ungaran gitu untuk perkembangan musik yang dalam scene hardcore ini. Saya nyebutnya scene hardcore aja ya Pak ya, ya. Scene hardcore punk mungkin ya Mas ya. Scene hardcore punk gini untuk menurut Bapak ini gimana? Perkembangannya itu cukup menjanjikan atau tidak? Kalau saya bilang menjanjikan ya Mas, kalau saya bilang menjanjikan sih kalau untuk saya pribadi nih. Iya. Kalau untuk saya pribadi kalau bilang menjanjikan dalam arti finansial. Iya. Kalau menjanjikan dalam arti finansial, saya bilang jangan ojo dijagake lah gitu. Oh, ya. Kalau memang kamu pengen bermusik yang benar-benar bermusik itu sampai menghasilkan, ya udah itu kamu harus berani untuk survive, berani lebih untuk apa ya? Caranya kedepannya lebih bekerja keras lah. Wis lebih cek bekerja keras. Oh iya. Kan ketoknya terlalu abot banget gitu loh. Nah, apa ya kalau untuk dari finansial, kalau kamu ingin cari uang, mending kerja aja. Jangan jaga dari ben-benan. Karena disadarilah, tolong disadari kalau kita ini kota kecil. Ya bukan berarti aku merendahkan, enggak. Cuman lingkupnya kita gitu loh. Lingkupnya kita beda sama di kota-kota besar. Networknya tidak sebesar itu ya Pak. Network mungkin bisa. Cuman kan untuk followersnya mungkin beda Mas gitu loh. Oh iya. Ke audiensnya. Mungkin kita oke-oke aja. Teman-teman yang lain oke-oke aja. Di kota oke-oke aja. Cuman untuk audiens yang lain gitu loh. Untuk audiens yang lain kan beda. Nah gitu. Contoh kalau misal saya pernah dapat cerita itu di kota, ya salah satu kota lah, aku nggak mau nyebutin. Misal band yang datang itu band major label sama band-band underground yang terlalu terkenal, yang ya hitungannya sudah terkenal lah gitu loh. Sudah punya nama. Saya juga nggak mau nyebutin itu yang datang sama Mas. Itu di satu kota besar di Indonesia ada. Saya juga dengar ceritanya dari kru bandnya itu sendiri, kru band undergroundnya itu sendiri. Jadi maksudnya itu kayak audiensnya itu jumlahnya sama, masanya sama. Gini, iya, maksudnya misal nih yang datang major label Popopan. Ya betul. Di kota itu ya, yang main major label Popopan di kota itu, yang datang si A. Nah besok di kota itu band undergroundnya juga main, band underground yang benar-benar punya nama. Aku tahu itu band sudah melalang buana sampai ke luar negeri juga, ke Wacken juga, sampai kelas Wacken loh Mas. Lumayan kan gitu. Itu orang yang datang sama Mas, sama yang nonton Popopan, major label, sama yang nonton underground, itu sama.
yang datang di salah satu kota. Aku nggak mau nyebutin. Itu juga yang cerita si kru band underground tersebut gitu loh. Berarti kan doi ngerti gitu loh. Oh, berarti kayak istilahnya penjualan tiketnya jumlahnya hampir sama gitu ya Pak ya? Iya. Oh. Yang datang pun sama. Toh juga masnya kayak untuk musik gini kan perihal passion ya Pak ya? Berarti memang iya sih sebenarnya perihal passion dan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita salurkan gitu loh. Berarti memang kalau ingin bermusik, berarti memang harus tujuannya musik. Kalau memang mau mencari uang, mending kerja kantoran aja gitu ya Pak ya? Kerja ikut orang kalau memang kamu pengen punya uang. Maksudnya susah lah kalau mau menjagain musik. Kalau menjagain musik di dunia seperti ini susah lah gitu loh, karena musik yang kita bawakan belum tentu audiens bisa menerima. Kecuali kalau musik kita musik pop mungkin tak masalah gitu loh. Iya. Mungkin lebih easy listening gitu loh. Iya. Bukan aku menyingkirkan genre pop ya, enggak, maksudnya cari gampangnya gitu. Nah, maksudnya simpelnya seperti itu. Untuk tatonya Bapak gimana? Iya. Tatonya ini tadi mulai berdiri sejak kemarin dia Pak ya. Iya. Masih baru ya. Kisaran 2012 2013 lama. Oh, cukup lama ya Pak ya. Berarti sudah paling enggak 7 tahun ya Pak ya? 7-6 tahun ya. 7-8 tahun. Ya semononan lah. Kalau tato itu gimana sih Pak? Bapak ini kan badannya penuh tato ya ini ya. Di kaki ada tato api. Ini enggak murup ini Pak? Enggak. Maaf, saya penggunaan katanya tidak baku. Jadi ini Bapak kan penuh tato sepertinya ya. Seperti ini ya. Penuh tato seperti ini. Bapak tidak pernah di jalan dihardik oleh orang gitu Pak? Ya kembali lagi ke statement saya yang tadi, kalau enggak, maksudnya Bapak pernah ngalami atau tidak? Pernah sih, pernah. Yang ada yang cuman sekedar nanya, ada yang sampai nyinyir. Ya kalau kita lihat orang muka nyinyir gimana kan kelihatan kan? Iya. Nah, kayak gitu loh lah. Tapi melirik gitu ya. Gitu kan. Kalau kok kayak gitu banget gitu loh. Padahal kan kita sama-sama manusia lah. Oh, kamu maam nasi juga keluarnya warna kuning gitu kan, atau coklat. Agak kecoklatan. Aduh itu. Ya kenapa sih harus seperti itu gitu loh? Ya. Kan masnya ini nggak tatoan kan? Ya pengen sih Pak. Nah cuman kan melihat orang-orang tatoan biasa aja tuh. Iya. Kalau mungkin kamu belum mengenal, oke lah, kamu nyinyir kayak gitu untuk kita nggak masalah. Cuman kan risih juga kan sebenarnya. Maksudnya ngopo sih gitu loh? Ngapain sih harus kayak gitu? Biasa aja kali. Saya naik Revo juga dilihatin orang risih Pak. Iya. Betul itu Pak. Pernah paling parah itu diapain Pak di sana? Ya paling gitu aja sih, karena saya orangnya lebih ke cuek gitu loh. Maksudnya mau diomongin, mau diapa ya luweh lah, ya sakarepmu gitu loh. Itu persepsimu. Kalau kamu berpersepsi seperti itu, jangan salah kalau orang lain nanti berpersepsi lain atau berpersepsi menjelekkan kamu. Nek kowe wis siap nggo ngelek-elek wong, berarti kowe siap dielek-elek. Intinya kan seperti itu, gitu. Nah, yang ditabur itu yang dituai. Oke. Jadi kalau misal kamu siap ngelek-ngelek wong, berarti kamu juga siap untuk dia elek-elek wong. Kalau masalah tato ini gimana Pak? Kalau keluarga internal ini? Kalau keluarga sih awalnya ya sampai nanya loh, kok tatonya kok nambah-nambah, kok terlalu banyak, kok gini. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi gitu loh. Maksudnya aku tetap manusia gitu loh. Ya. Kalau Bapak itu perlakuan masih baik ya? Maksudnya kalau untuk keluarga? Untuk keluarga biasa-biasa aja sih biasa gitu. Aja. Karena mungkin lama kelamaan mereka tahu. Jadi orang tatoan itu nggak selamanya jelek. Ya. Nggak semuanya jelek.
Jadi nggak pernah gitu Pak dikirimin WhatsApp apa hadis gitu tentang tatoan gitu nggak pernah. Untuk itu sih nggak pernah. Oh nggak pernah. Tegangan tinggi kan dari 2009. Zaman tahun segitu kan yang saya tahu kan itu kayak sedang era-eranya anak band naik gitu lah Pak. Jadi maksudnya kayak beberapa kayak ada stigma anak band keren gitu ya, anak band pengen punya pacar anak band gitu. Oh, kalau usumnya ya? Iya, usumnya ya. Kayak sebelum bapaknya menikah ini, jadi gimana kayak perjalanannya tuh gimana kayak menyenangkan gitu, banyak bapak banyak digandrungi oleh kimcil-kimcil. Bapak pernah apa diajak apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Saya sedang mencari kata yang tepat. Diajak bekerja sama dalam kegiatan saling memuaskan gitu. Oh ngewe maksudnya? Lama. Enggak sih Mas. Kalau untuk itu enggak sampai ke ranah itu sih. Maksudnya ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Ya Bapak ini mudanya ini termasuk golongan playboy kan? Antara playboy atau fuckboy gitu. Ya kalau dulu belum ada istilah fuckboy Pak. Ya apa ya? Aku sih manusiawi wae gitu loh. Manusiawi aja lah gitu loh. Oh, baiklah, karena Bapak tidak mau menyebutkan diri Bapak secara gamblang, tidak mau mengentitol diri Anda sendiri dengan kata playboy. Jadi saya tanya saja, banyak cewek yang mendekati Bapak karena Anda masuk game. Masuk game. Masuk band, maaf ini cukup menarik juga ini minumannya. Saya salah ngomong akhirnya. Apakah banyak wanita yang mendekati Bapak karena Bapak masuk band? Enggak sih. Apalagi Bapak kan termasuk banyak gahar gitu loh. Gitu maksudnya yang cukup menggugah selera beberapa wanita gitu kan. Jadi apakah banyak? Gini Mas, kalau saya dulu kalahnya sama teman saya yang sekarang LDR itu. Oh gitu. jadi ya kayak frontman-nya dia. Yang lebih maksudnya lebih kayak ikon dalam bandnya dia. Enggak sih, maksudnya untuk ke ranah kecewek-cewekan lebih banyak ke doi gitu loh. Enggak ke saya. Karena kan orang lihat saya itu masih medeni gini-gini ya. Padahal aku biasa aja gitu loh. Oh, sekarang tapi beberapa wanita saya suka tahu ada yang mereka suka yang ekstrim, Mbak. Mungkin melihat Bapak Dimas ini malah mungkin lebih birahi gitu kan, mungkin lebih fantasinya lebih di mana-mana, lebih pengen dipetut gitu. Membayangkan Bapak suka nali, suka nampar gitu, ceples gitu ya. Enggak ada Mas. Saya kalau untuk masalah seperti itu enggak yang se ekstrim itu sih gitu. Merendah ya Bapak ya? Enggak. Tapi tetap saya yakin maksudnya ceweknya banyak terus kayak ada anjay. Udah mungkin kayak cewek yang misal kayak saya kan dulu juga mengikuti ya scene hardcore dan punk gini, saya juga sering nonton. Maksudnya kayak banyak sekali cewek-cewek pansos gitu yang pengen deket sama cewek-cewek. Oh iya kalau pacar nggak anak band nggak mau gitu. Jadi Bapak iya ada. Ada yang seperti itu Pak? Ya ada sih, cuman saya pribadi nggak pernah ngalamin kayak gitu Mas. Maksudnya untuk dideketin cewek terus doi pansos gitu enggak? Oh enggak pernah? Enggak. Menurut saya Bapak ini seks appeal-nya cukup tinggi loh. Enggak, maksudnya karena kalah sama yang gitaris satunya. Tapi kan sudah LDR. Tapi kan sudah LDR ya kan? Oh, itu LDR kan baru-baru ini, Mas. Oh. Berapa tahun ya? Berang tahun toh? Tak telepon ke saya. Jadi baru-baru ini, Mas. Iya. Kisaran 6 tahunan lah. 6 tahun berarti 2014. 2014. Maaf Bapak, kalau boleh tahu ya? Menikah tahun berapa? Boleh saya tahu 2018. 2018. 2018 berarti tadi 6 tahun 2014 ke 2018 itu kan ada jangka waktu Anda bisa mengeksplor
katakan untuk anak muda sekarang ya, mengeksplor untuk mengetahui tentang dunia pergerakan seperti itu. Jadi mungkin Bapak tidak apa-apa kan, maksudnya kita tahulah egonya anak band gitu kan, maksudnya kayak anak band lah untuk cewek 5 ya lah popo kan gitu. Pernah nggak Bapak mengalami seperti itu maksudnya? Kalau apalagi Bapak aku gitaris. enggak ini sih Mas, maksudnya udah enggak mikirin kayak gitu Oh, dari karena sudah. maksudnya mulai kapan ya? 2000 aku buka tato, aku enggak ini sih, mesti enggak kayak sing cari-cari atau apa gitu, enggak, atau karena apa ya, aku takut berimbas ke usaha. Oh, tapi kan gitu ada beberapa untuk, maksudnya beberapa wanita mendekat sendiri gitu. Untuk beberapa wanita, apalagi Bapak ini tato artis, gitaris. Maksudnya seks appeal-nya sudah untuk walaupun tanpa dilihat orangnya seperti apapun, statusnya itu sudah cukup berkarisma untuk mendapatkan banyak cewek sih Pak menurut saya. Lebih membatasi sih Mas kalau saya. Oh, lebih membatasi. Lebih membatasi. Saya kira tuh karena Bapak ini gitaris, sementara saya gitaris pinggirnya pinter gitu ya. Saya kira pinternya pinter. Saya kira itu. Enggak sampai seperti itulah. Maksudnya Bapak ini berarti lebih ke family man ya? Kalau misal saya ngedeketin cewek, aku nggak pernah yang aku tato artis, aku seorang gitaris band ini, enggak seperti itu loh. Walaupun Bapak kan sudah bilang seperti itu, mungkin ceweknya sudah tahu sendiri. Nggak tahu kalau itu gitu loh. Itu kan maksudnya tetap banyak gitu. Bapak ini kok mengelak saja? Aku nggak mengelak Mas. Karena takut istri dengar atau bagaimana? Enggak masalah itu sih, memang biasa wae sih gitu loh. Maksudnya enggak sing golek-golek rono rene, enggak, biasa aja. Jadi mungkin gitu. Untuk klarifikasi saja ya Bapak ya. Ini kami recording ini di depan kami ada istrinya Bapak Dimas. Jadi mungkin untuk teman-teman yang Bapak untuk teman-temannya Bapak Dimas yang sudah seperti itu, yang sudah tahu mungkin kejadian yang tidak ceritakan, tolong jangan ditulis di komen nanti. Jadi ya, nanti geger gede nanti. Ora. Baik, ibunya sudah tahu ya. Sudah apa ya? Ya beberapa tahun bebarengan kan ya wis diomongi gitu loh. Sudah didomongin gitu. Iya loh aku. Enggak sih. Aku enggak pernah cerita seperti itu. Di saat doi bahas dulu ya tak jeblas kesisan gitu loh. Oh, belas. Dengan gue dibahas elu. Jeblaskan juga. Untuk kan sekarang Bapak sudah menikah ya, sudah menemukan tambatan hati. Apa? Tambatan hati, oke. Oh, mau menemukan lagi baru. Ini cangkemmu. Tidak dibahas di sini. Nanti malah dipakai oleh wanita-wanita haus atensi akan Bapak, nanti malah dipakai mendekati saya. Jangan. Bapak Dimas sudah berkeluarga dengan harmonis dan bahagia. Capek Bapak. Kalau Bapak sendiri ini dalam tato ini ya, bisa masuk ke dunia tato ini, terjerumus dalam dunia tato ini bagaimana? Terjerumus, terbelusuk. Saya awalnya seneng lihat orang tatoan, terus pengen tatoan, akhirnya tatoan. Setelah itu jadi penasaran, kok bisa ya bikin gambar seperti ini, kok bisa ya bikin gambar seperti. Bapak hidupnya penasaran terus ya? Iya. Tapi jangan bilang kalau besok saya mati terus saya masih penasaran. Jadi iya, terus penasaran akhirnya. Terus lebih mendalami lah, terus akhirnya saya ketemu temen juga yang nato saya itu. Terus akhirnya aku minta belajar sama dia. Terus dia juga berpesan, kalau kamu pengen terjun di dunia seperti ini,
sekalian aja lah gitu loh. Maksudnya didalamin bener-bener yang didalamin gitu. Berarti Bapak itu belajar ke temannya Bapak itu. Iya, terus begitulah. Dimantepkan. Ya, intinya jangan nanggung-nanggung kalau mau ke sini gitu loh. Susah senangnya dalam dunia tato itu apa sih, Pak? Wah, ya macam-macam ya, Mas. Susahnya dulu aja. Susahnya apa ya? Susahnya kadang kalau ada yang nggak bisa ngehargain dunia jasa lah ya, jelas ya gitu loh. Cuman kalau kayak gitu tak ambil pusing tiap hari, aku malah mikirin kayak gitu terus, nggak produktif Mas, gitu loh. Tapi lama-lama ya udahlah, alah kayak ngono biasa. Mungkin aku mikirnya kayak gitu, dan teman-teman yang lain yang seprofesi juga ternyata banyak yang seperti itu gitu loh. Ya memang hal yang biasa, yang lumrah lah gitu. Nah, berarti banyak klien yang kayak lah aku tonggo mulu. Nah, kalau aku kanca mulu. Lah kira kelingan ben kepising ising ning omahku lho. Kayak ya ada sih yang seperti itu, cuman tak jelasin lagi. Tak jelasin dalam artian untuk properti yang harus dikeluarkan, untuk jasa yang harus diganti dengan berapa puluh ribu saja loh Mas hitungannya. Begitu Mas. Untuk kan ya pasti susah ya Pak ya. Maksudnya kayak kerja dalam jasa gini dengan problematika yang tadi Bapak udah sebutkan itu. Apalagi ini tato gitu Mas. Tato tuh kebanyakan dilihat sebelah oleh kebanyakan orang. Masyarakat awam lah ya. Ya betul. Maksudnya kayak beberapa teman saya pun kalau melihat orang tatoan juga pikirannya langsung negatif. Yang membuat Bapak bertahan itu apa dalam bisnis ini? Ya kembali lagi ke konsekuensiku awal gitu loh. Aku pengen kayak gini, ya udah, aku tekunin kayak gini. Mau pasang surutnya seperti apa, jalanin. Berarti memang sudah mantap ya Pak? Iya, mantep ramantep, madep ngarep pokoknya. Oke. Kalau tegangan tinggi, kalau tegangan tinggi itu susah senangnya kayak apa Pak? Ya, apa sih Mas? Kalau susah apa ya? Susah dalam artian apa dulu ini? Kalau susahnya ya banyak ya. Ya enggak apa-apa, mungkin bisa disaringkan, mungkin Bapak punya berpuluh-puluh tahun tidak ada yang cerita yang bisa mendengarkan, mungkin cuma istri mau diceritain itu kesel turu gitu. Ya. Itu bisa cerita ke saya. Kadang ada sih orang yang nggak mau tahu lah. Maksudnya nggak mau tahu untuk kita bikin lagunya seperti apa. Ya walaupun lagunya ono sih yang 2 menit. Kayaknya nggak ada loh Mas. Ada. Yang lebih dari 2 menit kayaknya nggak ada gitu loh. Oh iya, saya tahu tuh lagu yang saya suka itu dari tegangan tinggi itu MRKS itu. Ya tahu itu lagu. Itu album kedua Mas. Album kedua. Album berapa kedua. album Pak? Sudah 2. Alhamdulillah sudah 2. Oh cukup lumayan ya Pak ya. Ya. Wah, album 2 itu album itu album pertama itu berapa lagu? 11 lagu Mas. 11 lagu. Cukup produktif ya Pak ya tegangan tinggi. Kalau album kedua berapa lagu? Album kedua kayak 11 lagu atau 10 lagu, lupa saya Bapak ya. Bisa dicek di Reverb Nation juga ada kok, ada itu. Reverb Nation / tegangan tinggi. Iya. Bapak ini lupa ini mocok apa gimana? Pakai magang ya Pak? Iya. Outsourcing Bapak. Outsourcing. Kalau susahnya itu, oh iya, pertama manggung itu gimana Pak? Pertama manggung di Ungaran, masih di Ungaran, masih di kota sendiri, di acaranya temen, acaranya temen itu, waktu itu sama Topi Jerami itu kisaran 2009 juga. Awal 2009. Topi Jerami itu band dari mana? Bogor. Topi Jerami lagu ini ya ngono kae lah. Oh iya. Nanti bisa di search di YouTube atau di apalah. Itu pertama manggung itu masih bayar fee. Pertama manggung iya kita kolektif karena apa namanya? Pengenalan lah. Ya nggak masalah, maksudnya
sebelum di Tegangan Tinggi saya juga ada band sebelum di Tegangan Tinggi, cuman apa namanya ya belum sampai setegangan tinggi lah gitu loh. Gitu karena kesibukan masing-masing. Moro seneng Bapak. Biar kayak warung makan itu banyak yang mampir ya gitu. Pecel lele ya Pak. Iya, betul sekali ya Pak. Begitu. Moro seneng itu genrenya apa Pak? Moro seneng lebih ke punk. Melodic punk. Itu bertahan berapa tahun? Dari 2006 Mas. Sampai enggak tahu bubarnya kapan atau apa ya, karena kesibukan masing-masing gitu. Akhirnya di 2009 kita bikin Tegangan Tinggi itu di 2009. Begitu. Kok itu milihnya ke grindcore itu gimana Pak? Kok enggak ngerti ke melodi gitu? Melodi punk. Awalnya sih kalau saya pribadi lebih seneng ke musik yang cepat, nggak bikin capek, gitu. Cepat nggak bikin capek, jelas, tuntas selesai kan? Bapak ini cepat ya? Enggak. Oh enggak. Beda lagi. Oh beda. Oh itu. Oh saya kira semua dalam hal kehidupan Bapak ini cepat misalkan. Oh enggak. Makan cepat, kerja cepat, keluar cepat. Enggak. Yang terakhir enggak ya? Beda. Masih ingat nggak Pak itu kolektif pertama itu bayar berapa? Kolektif pertama 50.000 Mas. 50.000 di tahun 2009. Ya standar sih Mas. Maksudnya untuk di tahun 2009 itu 50.000 itu standar. 50.000 atau 30.000 ya lupa itu saya. Kolektif itu bertahan berapa tahun? Kolektif setahun aja sih Mas. Setahun aja. Setahun itu full kalau mau manggung itu bayar kolektif ya Pak ya? Enggak setahun full sih. Maksudnya beberapa ada yang diundang? Iya, beberapa mulai kita diundang sampai ke Bandung tahun 2011 atau 2010 lupa saya Bapak ya. Jadi kisaran tahun segitu sampai Bandung juga. Terus di tahun 2012 atau 2011 ya ke Bekasi. Oh sempat ke Bekasi Pak? Iya, manggung. Iya, main di Bekasi juga, main di Bandung terus Aduh, bukan Bapak. Main di Bandung, di Bekasi. Terus mana lagi Pak, kota lain? Kota lain banyak sih, masih di area Jawa Tengah, Solo, Boyolali. Sudah cukup lumayan. Terus Semarang mungkin iya. Berarti ya banyak sih kalau itu. Struggle-nya itu berarti setahun itu ya Pak ya? Berarti untuk kalian yang mendengarkan, kalau tahu band-band seperti ini tuh struggle-nya banyak, enggak? Maksudnya apalagi yang tahun-tahun dulu gitu, biar kolektif dulu baru bisa manggung, harus mengenalkan dulu. Enggak seperti sekarang kayak gampang ya Pak, ditaruh di YouTube itu kayak mesti kayak ya capeknya di produksinya aja lah, enggak harus bayar dulu. Ya, maaf ya Bapak kalau saya boleh rada atos ki ya. Wah, oke. Band-band sekarang ki kadang sok jadi artis. Oh, kenapa gitu Bapak? Ya enggak. Saya tidak terlalu mengikuti. Yang pertama nih. Ya. Doi punya lagu sendiri. Ya. Lalu bikin video klip sendiri. Ya. Lalu habis itu minta diundang. Kebanyakan seperti itu. Itu juga band-band tahun ke depan bablas. Itu juga band-band yang maksudnya masih satu lingkup dengan genrenya Tegangan Tinggi? Enggak. Yo, enggak itu sih, maksudnya apa namanya? Kebanyakan ya. Aku enggak ngomongin genre, aku enggak ngomongin kota, enggak ngomongin apa gitu loh. Maksudnya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan band-band baru. Kalau mau menghujat saya boleh. Ngobrol juga boleh, ayo gitu. Tapi ya era gitu. Coba dipikir lah gitu. Bukan bilang nggak mau struggle atau apa. Kadang gini loh Mas. Mungkin nih di tahun pertama kedua doi produktif. Ya.
bikin lagu, bikin video klip, lalu main ke sana ke sini, diundang ke sana ke sini dengan minta bayaran. Dan bla 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 yang lain sebagainya. Lalu beberapa tahun lagi mereka bilang, nggak mau main gig nggak mau main band-bandan, udah tua. Setua apain sih lo? Gitu. Agak kenceng Pak, biar mantap. Tuamu ki sepiro? Sekarang sekelas Burger Kill, personil Burger Kill karo umurmu ki tuwa sapa? Ya wis sing rak patek terkenal apa ya? Akeh sih ngono. Maksudnya untuk mereka yang masih band-bandan yang sudah tua, masih band-bandan tuh banyak. Kok dadak alasan gak meh band-bandan gak meh band-bandan aku wis tua ngene dadak bengek. Alah. Aku ngomong soalmu ning kono berarti ini cukup adil untuk saya mengatakan bahwa mereka mungkin menggunakan band-bandan sebagai batu loncatan. saya tadinya mau menyalurkan biar Bapak tidak terlihat terlalu menyerang, tapi oke Bapak, terima kasih. Yo, karena nyatanya seperti itu Mas. Kalau memang ada yang nggak terima ya monggo bisa dikontak saya atau lewat jenengan, nggak apa-apa gitu loh. Cuman kan gini loh, yang tak permasalahke mbak ora usah dadak kaya ngono gitu loh. Pasti biasa aja lah gitu loh. Boleh dikasih bocoran Bapak, ini yang Bapak maksud ini juga di kalangan Ungaran? Banyak sih Mas, gak cuma di Ungaran, ya ada yang di luar kota juga ada. Berarti kayak cuman ya itu terserah mereka, itu hak mereka kan gitu loh. Cuman gak usah seperti itulah gitu loh. Jadi untuk Bapak yang bekerja di Lemesnya, untuk Bapak yang benar-benar kayak benar, untuk saya pribadi melihatnya Bapak untuk benar-benar menjiwai dunia dalam musik ini cukup mengganggu ya Pak ya? Aku nggak merasa keganggu sih Mas, cuman risih aja kalau denger kayak gitu loh. Oh ya. Maksudnya kalau misal ketemu nih jret, wah Mas ijek ben-benan, ijek no. Lah kowe piye? Wah ora Mas, wis ngrasa tuwa ngene-ngene. Saya langsung tik tuk tuk tik tuk tuk tik tuk tuk. Ngapain? Aku ning kene ra ngrasa tuwa ya. Cuman ngopo sih dadak kowe nggo alasan tua sebagai wis ra usah ben-benan gitu loh. Panbers ki sampai kapan? Ya betul, sampai tua ya Pak. Deloitte ki sampai kapan? Kus-plus ki sampai kapan gitu loh. Deloitte itu saya aja nggak tahu itu Pak. Berarti Kang udah tua. Ya udah, PMR mesti kamu tahu. Ya toh? PMR ki wis duwe putu ya toh. Cek ben-benan meneh loh. Yang sangat disayangkan itu gini Mas, kadang band itu udah sampai rekod, bikin merchandise, bikin CD sekalipun sampai disebar atau dijual. Yang aku sayangin kok sekarang kok malah nggak ada, kok malah ya dengan ya mungkin alasan sibuk atau alasan apa ya, alasan tua atau alasan gimana lah, maksudnya kayak nggak mau ada perjuangan untuk meneruskan gitu loh. Nggak apa kalian nggak eman-eman? Apa kalian nggak eman-eman biaya rekodmu, biaya dulu kamu kolektif, eman-eman ya Pak? Biaya dulu kamu bikin merchandise, biaya bikin CD, atau biaya kamu main ke kota lain gitu loh. Kadang kan mungkin nggak mikir segitunya gitu loh. Mungkin aku ngomongnya biaya, mungkin waktu yang lebih berpengaruh, mungkin waktu. Mungkin biaya, kalau biaya kan misal doi kerja, personilnya itu kerja atau apa kan bisa nutup lagi atau tergantikan lagi. Cuman untuk waktu kan nggak bisa diulang kembali Mas.
Iya betul. Jadi kalau Bapak punya mungkin punya pesan gitu gak Pak? Maksudnya kayak untuk anak-anak muda kita yang maksudnya yang musik kan lagi naik-naiknya ini ya, apalagi kayak maksudnya beberapa orang dikatakan maksudnya musik indie gitu kan. Untuk masnya mereka lagi untuk mesti dikatakan masih cukup naik lah. Bapak punya tips and trick punya pesan nggak tips and trick anjing, punya pesan nggak buat mereka tuh? Punya pesan nggak? Apa sih aku ngomong apa anjing? Punya pesan atau tidak buat mereka? Pesan apa ya? Mesti ya kalau memang kamu pengen mendalami seperti itu, ya udah dalamin. Jangan cuman jadi batu loncatan lah. Sudah, jangan banyak-banyak. Berarti memang kalau maksud emang niat di situ harus benar-benar diniati. Maksudnya kan kadang aku mikirnya gini loh. Misalnya nih bikin band, terus suatu saat si gitaris beli gitar. Ya. Si drummer beli simbal, beli stick, beli double pedal, atau malah beli drum set sekalian. Si basis juga seperti itu. Pasti kan eman-eman toh. Buat apa kalian beli mahal-mahal? Buat apa kalian kredit lama-lama? Kan sangat disayangkan gitu loh Bapak. Ya enggak? Ya berarti kayak memang ada, maksudnya harus kayak beli drum set itu ada yang kredit, berarti memang perjuangannya tinggi ya Pak. Nah, kamu niat kredit, kamu niat beli, masa ya kamu dengan aduh aku wis tuwa ngene-ngene. Kus plus karo kowe tuwa sapa? Baiklah. Terima kasih Bapak Dimas atas waktunya malam ini. Saya terima kasih juga untuk keluarga, maaf mengganggu dalam waktu yang malam ini. Terima kasih Bapak Dimas, terima kasih keluarganya. Bapak ada mungkin 1-2 kata what the fuck? 1-2 patah kata. Ya, 1-2 patah kata yang mau disampaikan sebelum apa yo? Berakhir. Iki bab apa sih iki? Terserah Bapak. Iki bab apa iki? Untuk 1-2 patah kata dalam apa saja. Nah, enggak tahu saya ada mungkin ingin mengeluarkan quote jagalah kebersihan atau apalah. Terserah saja. Bapak Dimas saja. Oh iya. Untuk kalian yang ingin menekuni suatu hal yang kalian tekati, kalian merasa mantap di situ, jangan setengah-setengah. Yang jelas itu aja. Terima kasih Bapak Dimas, Bapak Gembel. Terima kasih juga untuk keluarga, terima kasih untuk semuanya. Saya Jericho Andri Wijaya dan Bapak Dimas di sini undur pamit anjay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.